Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas online fisika. Pagi ini kita akan membahas tentang gelombang diam. Definisi dari gelombang diam adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah atau tidak semua titik yang dilaluinya mempunyai amplitudo yang sama. Gelombang diam terbentuk dari hasil perpaduan atau interferensi dari dua buah gelombang yang koheren atau gelombang yang mempunyai amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arahnya berlawanan atau arah rambatnya berlawanan. Biasanya terbentuk dari interferensi antara gelombang datang dengan pantul. Klasifikasi gelombang diam bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu gelombang diam ujung bebas. Gelombang diam ujung bebas adalah gelombang diam yang ujung pantulnya dapat bergerak bebas, artinya dia bisa bergetar bebas. Yang kedua adalah gelombang diam ujung terikat, yaitu gelombang diam yang ujung pantulnya tidak bisa bergetar bebas atau selalu membentuk simpul gelombang. Kita mulai dari gelombang diam ujung bebas. Perhatikan animasi berikut ini. Gelombang diam di samping adalah gelombang berjalan, gelombang datang pada tali. Kita lihat di sana ada gelombang berwarna merah, itu adalah gelombang berjalan dari kiri ke kanan. Oleh ujung pantul di sebelah kanan, gelombang akan dipantulkan sehingga membentuk gelombang pantul, yaitu gelombang biru. Interferensi atau gabungan dari kedua gelombang ini, yaitu gelombang merah dan gelombang biru, akan menghasilkan gelombang diam. Jadi, interferensi antara dua gelombang berjalan akan menghasilkan sebuah gelombang diam, yaitu gelombang warna hitam. Bisa dilihat di situ bahwa ujung pantul sebelah kanan bisa bergerak bebas, maka gelombang ini adalah gelombang diam ujung bebas. Ada beberapa bagian yang kita bisa lihat, yaitu titik-titik yang mempunyai amplitudo maksimum kita sebut sebagai perut, ditandai dengan P, dan titik-titik yang tidak bergetar disebut dengan simpul, ditandai dengan S. Berikutnya adalah analisa tentang persamaan gelombang ujung bebas. Perhatikan kembali titik A pada gelombang diam, gelombang hitam, ada titik A yang terletak pada jarak X cm atau X meter dari ujung pantul. Jika panjang talinya adalah sama dengan L, maka kita bisa tuliskan persamaannya. Yang pertama adalah persamaan gelombang datang, YD. Gelombang merambat dari kiri ke kanan, maka persamaannya adalah sama dengan A sin omega T min K kali L min X. Dan persamaan gelombang di titik A untuk gelombang pantulnya adalah A sin omega T plus K kali L min X. Sehingga hasil interferensinya adalah Y sama dengan Y datang ditambah dengan Y pantul, yaitu A sin omega T min K kali L min X ditambah dengan A sin omega T plus K kali L min X. Dengan menggunakan penjumlahan trigonometri, maka kita akan mendapatkan hasil dari Y datang ditambah dengan Y pantul adalah sama dengan Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Dan amplitudo di titik A adalah sama dengan A sama dengan 2A cos Kx. Berikutnya untuk gelombang diam ujung terikat, secara gambaran adalah sama dengan ujung bebas, cuman yang bisa kita bedakan adalah pada ujung pantulnya. Di situ titik pada ujung pantul tidak bisa bergetar bebas, sehingga pada ujung pantul selalu terbentuk simpul. Nah, maka persamaan menentukan persamaan gelombang di titik A sama seperti di bagian sebelumnya, yaitu bahwa persamaan gelombang datangnya adalah sama dengan A sin omega T min K kali L min X. Pada ujung pantul, karena selalu terbentuk simpul, maka terjadi lompatan fase gelombang sebesar setengah. Sehingga persamaan gelombang pantulnya adalah A sin omega T plus K kali L min X plus
setengah pi. Setengah pi di sini adalah merupakan gambaran dari adanya penambahan fase setengah fase, atau sama saja dengan perubahan fase sebesar 90 derajat. Maka hasil interferensi di titik A adalah sama dengan Y sama dengan Y datam ditambah dengan Y pantul. Dan dengan menggunakan persamaan penjumlahan trigonometri, kita akan mendapatkan hasilnya adalah sama dengan Y sama dengan 2A sin Kx kali cos omega T. Dan amplitudo di titik A adalah sama dengan 2A sin Kx. Berikutnya adalah kita akan mencoba menentukan letak atau jarak perut dan simpul dari ujung pantul. Di sini ada dua gelombang, yaitu ujung bebas, gelombang diam ujung bebas, dan gelombang diam ujung tetap atau ujung terikat. Bisa dilihat bedanya, yaitu ada di ujung pantulnya. Kalau gelombang bebas, ujung bebas yang mempunyai perut di bagian pantul, ujung pantul, dan pada gelombang diam ujung tetap atau terikat mempunyai simpul di ujung pantulnya. Bisa kita lihat bahwa jarak perut dari ujung pantul untuk gelombang diam ujung bebas adalah terletak pada yang pertama. Untuk P pertama adalah terletak di ujung pantul atau berjarak 0 dari ujung pantul. Yang kedua berjarak setengah panjang gelombang dari ujung pantul atau sama saja dengan setengah lambda atau lambda per 2. P yang ketiga adalah sama dengan 1 gelombang atau sama dengan lambda. P yang keempat terletak pada 1,5 gelombang atau 3/2 lambda. Sehingga kalau kita gunakan rumus umumnya adalah untuk P ke N, kita akan dapatkan bahwa P ke N letaknya adalah sama dengan 2N dikalikan dengan lambda per 4. Kemudian untuk menentukan jarak S atau jarak simpul, simpul yang pertama untuk ujung bebas bisa kita lihat simpul yang pertama terletak pada jarak 1/4 gelombang atau lambda per 4. Kemudian simpul kedua adalah 3/4 lambda. Simpul ketiga adalah 5/4 lambda dan seterusnya, sehingga kalau kita bikin persamaan umumnya kita dapatkan simpul yang ke N nilainya adalah sama dengan 2N plus 1 dikalikan dengan 1/4 lambda atau dikalikan dengan lambda per 4. N di sini menunjukkan angka dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, di mana untuk P yang ke N itu berarti adalah untuk misalkan untuk P1 berarti N-nya adalah 0. Kemudian untuk ujung tetap bisa kita lihat juga, perhatikan bahwa jarak simpul yang pertama berada di ujung pantul, maka simpul pertama berjarak 0. Simpul kedua adalah setengah panjang gelombang, begitu seterusnya, sehingga kita dapatkan persamaan yang berkebalikan dengan persamaan gelombang diam ujung bebas, yaitu untuk simpul menjadi perut dan perut menjadi simpul. Artinya simpul, persamaan simpul pada ujung bebas menjadi persamaan perut pada ujung tetap, dan persamaan perut pada ujung bebas menjadi persamaan simpul pada ujung tetap. Contoh penerapan dari konsep di atas adalah ada sebuah soal, sebuah gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan 4 sin 20 pi X dikalikan dengan cos 20 pi T. Tentukan jenis gelombang, frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, jarak simpul ke 1, jarak perut ke 2, dan besar amplitudo pada titik yang berjarak 30 cm dari ujung pantul. Kita lihat persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan 4 kali sin 20 pi X plus cos 20 pi T. Nah, kita akan cocokkan terlebih dahulu persamaan ini dengan persamaan umum dari gelombang diam ujung bebas maupun gelombang diam ujung tetap. Yang pertama caranya adalah kita lihat posisi X. Di sini X berada pada persamaan sin dan kemudian T berada pada persamaan cos. Nah, kita lihat untuk persamaan umumnya. Pada gelombang diam ujung bebas, Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Artinya X berada pada persamaan cos dan T berada pada persamaan sin. Sedangkan pada gelombang diam ujung terikat, Y sama dengan 2A sin Kx kali cos omega T, atau X berada pada persamaan sinus dan T berada pada persamaan cos. Nah, pada soal kita tadi,
X-nya berada pada persamaan sin dan T-nya berada pada persamaan cos. Maka bisa kita lihat bahwa jenis gelombangnya adalah gelombang diam ujung terikat. Berikutnya kita akan mencari frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang seperti biasa, frekuensi adalah sama dengan omega per 2pi, maka omeganya adalah sama dengan 20pi dibagi dengan 2pi, hasilnya adalah sama dengan 10 Hz. Kemudian panjang gelombang adalah sama dengan 2pi per K. Maka kita bisa tentukan panjang gelombangnya atau lambda adalah sama dengan 2pi per 20pi sama dengan 1/10 meter. Kemudian cepat lambat gelombang bisa kita tentukan sebagaimana biasa seperti pada persamaan gelombang biasa, yaitu V sama dengan omega per K, atau sama dengan 20pi per 20pi, sehingga hasilnya adalah 1 meter per sekon. Kemudian jarak simpul yang pertama, simpul pertama berarti N-nya sama dengan 0, maka kita gunakan persamaan simpul untuk gelombang terikat. Gelombang diam ujung terikat adalah S1 sama dengan 20 kali 0 kali pi dibagi 4, hasilnya adalah 0. Artinya simpul pertama berada di ujung pantul. Kemudian jarak perut yang kedua, N-nya adalah sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, maka kita dapatkan P2 sama dengan 2 kali 1 plus 1 dikalikan dengan 1/4 lambda, atau 1 kali 4 kali 10 seperempat kali 1/10 ya, atau nilainya sama dengan 3/40 meter. Sedangkan amplitudo di titik 0,3 meter adalah sama dengan, kita ambil amplitudonya, di mana amplitudo pada gelombang diam ujung terikat adalah sama dengan 2A sin Kx. Nah, 2A-nya di situ sudah bernilai 4, artinya amplitudo gelombang penyusunnya adalah 2, maka amplitudo gelombang diamnya adalah 4, kalikan dengan sin 20pi kali 0,3. Ingat di sini untuk mencari nilai sinus kita gunakan dalam sudut radian, sehingga di sini nilainya adalah sama dengan sin 6pi radian. Sin 6pi radian nilainya adalah sama dengan 0, maka amplitudo di titik yang berjarak 30 cm dari ujung pantul nilainya adalah 0, atau di situ akan terjadi simpul gelombang.